perlu kami sampaikan bahwa gugatan sudah terdaftar, sudah kami sampaikan. Dan terhadap gugatan ini kami ingin sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, perihal gugatan apa? Yakni gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo dalam proses. Mendadak gelar rapat terbatas Istana ketar-ketir. Tantangan Mubahala Bambang Trimulyono jadi pembahasan utama. Siang tadi saya pelajari, saya baca, dan saya pahami bahwa di sini Saudara Bambang Tri menulis yang tidak mendasar, yang sifatnya menurut saya mengada-ngada. Andai kata ada orang yang tidak sepakat dengan Bambang Tri, coba laporkan, diuji kebenarannya di aparat hukum. Jangan cuma di medsos. Pak Bambang Tri ini wah ini berani banget. Salut sama keberaniannya. Ya, artinya Pak Bambang Tri harus dijaga dan Panglima TNI mudah-mudahan mendapat atensi dari Panglima TNI, karena kalau memang ijazah palsu berarti presiden kita selama ini adalah kekosongan kekuasaan dan semua keputusannya adalah ilegal ya. Berarti bisa dihukum dong ya. Bagi gue Pak Bambang Tri layak diajukan gitu ke DPR, ke pengadilan. Untuk apa? Membuktikan pernyataannya. Harus dibuktikan. Pak Bambang Tri udah sampai tembak kepala saya. Artinya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Dan memang penjelasannya dari Bambang Tri ini masuk akal ya. Ini menarik sekali dan sumpahnya mubahalahnya dari Bambang Tri ini benar-benar luar biasa ya. Sebagaimana juga sumpah mubahalah yang umum terjadi ya. Siapa yang salah, siapa yang berbohong ya, itu mendapatkan laknat Allah. Saudara Bambang Tri itu juga sebelumnya sudah berulang kali menantang kepada Saudara Joko Widodo untuk melaporkan dirinya kalau memang data-data atau isi dari buku yang dia tulis, yakni buku Jokowi Undercover, itu adalah bohong atau sebuah fitnah terhadap Saudara Joko Widodo. Dan di pengadilan juga Saudara Joko Widodo harus diperiksa oleh pengadilan. Kalau sampai ada proses pengadilan terkait buku Jokowi Undercover tapi tanpa memeriksa Saudara Jokowi, ya pengadilan sesat, tidak sah. Kenapa? Karena belum memeriksa secara material apakah benar Saudara Joko Widodo itu seperti yang diceritakan di dalam buku Jokowi Undercover. Kalau Saudara Joko Widodo tidak pernah diperiksa oleh penyidik, ya kasusnya nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin Bambang Tri dikatakan berbohong, apalagi ketika Bambang Tri ya menyampaikan uraian temuannya itu secara ilmiah dalam sebuah buku ditulis, dan referensi buku itu sendiri juga bisa dipertanggungjawabkan oleh Bambang Tri. Artinya itu bukan rekaan atau karangan dia, tapi dia merujuk ya sejumlah keterangan saksi-saksi yang dia jadikan narasumber atau referensi dalam menulis riwayat, baik riwayat nasab atau keturunan atau riwayat keluarga Jokowi, termasuk riwayat pendidikan dari Saudara Joko Widodo. Mendadak gelar rapat terbatas Istana ketar-ketir. Tantangan Mubahala Bambang Trimulyono jadi pembahasan utama. Mubahala Bambang Trimulyono ramai diperbincangkan publik usai diunggah oleh Sugi Nur alias Gus Nur. Sebagai informasi, Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Buku ini muncul pada masa Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan dalam proses pendaftaran Pilpres 2019. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Bambang Trimulyono, seorang penulis buku berjudul Jokowi Undercover, pada Senin kemarin. Bukan hanya Jokowi, Bambang turut menggugat KPU, MPR dan Kemenristek-Dikti. Bambang menginginkan PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah membuat dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP dan SMA. Ada memang kepemimpinan Anies melejat
karena dukungan Islam. Berapa persen? 1,2%. Jadi nggak ada faktor agama di situ. Karena publik Jakarta melihat prestasi. Seluruh doa kita di sini kita kumpulin setiap hari tuh, kalau nggak ada prestasi nggak ada orang yang akan dukung Anies tuh. Jadi Anies tidak akan pindah dari Jakarta, dia cuma akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Anies memimpin Jakarta, itu fakta prestasinya. Sudah selesaikah dia? Sudah. Dia sudah selesai memimpin Jakarta, berikutnya dia akan memimpin dari Jakarta. Saya tidak ingin, tadi ada mana bannernya itu sponsornya macam-macam di bawah situ. Anies mesti disponsori oleh rakyat itu.
Bapak jangan di tengah jalan. Bapak jangan tengah jalan. Mas Ahaye dan semuanya, tadi saya sampaikan, saya merasa sangat terhormat ketika kita merencanakan sebuah silaturahmi, kita akan berdiskusi. Saya membayangkan berjumpa dengan beberapa pengurus, ternyata beberapanya Demokrat itu luar biasa, luar biasa. Semoga begitu hangat sambutannya, insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah. Kita menginginkan Indonesia yang terus-menerus memperbaiki. Setiap fase kita terus melakukan perbaikan. Dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi, good governance dipertahankan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu yang dibangun di masa Pak SBY ketika Partai Demokrat pada waktu itu menjadi partai yang memberikan peran dominan. Kita ingin agar tradisi itu terus terjaga. Disampaikan oleh Mas Anies Baswedan dalam rangka mewujudkan visi misi besar itu bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahaye yang saya banggakan, dan kita ingat bagaimana dalam perjalanan pemerintahan ketika demokrasi dijaga, ketika institusi ditegakkan, ketika transparansi, good governance dipertahankan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu yang dibangun di masa Pak SBY ketika Partai Demokrat pada waktu itu menjadi partai yang memberikan peran dominan. Kita ingin agar tradisi itu terus terjaga. Tradisi menjaga demokrasi, menjaga sportivitas, menjaga kesetaraan di dalam semua aspek. Dan itu juga yang kita banyak bahas selama ini. Jadi dalam diskusi kita ingin berbicara tentang bagaimana ada keberlanjutan atas apapun yang sudah dikerjakan, tapi juga kita harus melakukan perubahan untuk kebaikan bagi semuanya. Dan ini tadi disampaikan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ini harus dikerjakan bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang. Ini perlu dikerjakan berjuta-juta orang secara bersama-sama. Karena itulah silaturahmi pada pagi hari ini bukanlah sebuah akhir. Ini insya Allah menjadi awalan baru. Awalan baru. Tapi juga ini bukan hal yang baru. Karena seperti disampaikan, kita berinteraksi sudah amat panjang. Ketika Mas Ahaye masih berada di tugas TNI, saya berada di kampus, kita sudah berinteraksi. Begitu juga dan begitu banyak teman-teman di jajaran kepengurusan Partai Demokrat. Kita berinteraksi panjang, tapi justru karena interaksi panjang itu terbangun intimasi, terbangun trust.
ketika ada kepercayaan, ada kedekatan, maka perjalanan panjang bisa kita lewati bersama-sama. Nah, sekarang saya sampaikan tadi memulai awalan baru. Bukan baru, ini awalan yang baru. Karena kita sudah berjalan selama ini bersama-sama, insya Allah dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Percakapan ini semua bagian dari tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan kita semua ingin menjalankan amanat ini, apapun amanat yang diembankan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin sampaikan sekali lagi, Mas Ahy yang saya hormati dan seluruh keluarga besar DPP Demokrat. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Sebuah awalan baru yang amat mengesankan. Insya Allah ini benar-benar memperkuat ikatan silaturahmi kita, memperkuat komitmen bersama kita, memperkuat ikhtiar kita untuk kita bisa bersama-sama membuat Indonesia kita menjadi lebih baik. Terima kasih, demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di depan.